Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Reward Channel. Kali ini saya akan membahas tentang tempat masuknya setan dalam hati. Para ulama mengumpamakan bahwa hati itu ibarat benteng-benteng yang tinggi, dan setan adalah musuh dan berusaha masuk benteng yang tinggi itu. Jadi di benteng itu ada celah-celah, ada pintu-pintu yang bisa dimasuki, dan ketika kita tidak tahu pintu-pintu yang mungkin dimasuki dan kita tidak menjaganya, maka setan akan bisa masuk. Paling tidak ada 9 ya, 9 sampai 10 pintu yang akan dimasuki oleh setan ketika kita lengah. Yang pertama adalah dengki dan tamak. Ketika ada rasa dengki, ada tamak dalam hati, maka itu adalah pintu masuknya setan. Ketika kita sudah dengki terhadap orang lain, tamak dengan harta benda, maka itu setan akan masuk. Berarti pintu kita sudah bobol, benteng kita sudah jebol. Karena pada dua hal tersebut, itu biasanya orang akan lupa diri, orang akan lupa segalanya. Makanya setan akan cepat masuk. Kemudian pada suatu saat ada pembicaraan antara Nabi Nuh dengan setan bahwa manusia itu akan celaka, manusia itu akan rusak, yaitu jika dia punya sifat tamak dan dengki. Karena dengki, tamak itu yang menjadikan setan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Jadi setan itu enggak pingin atau tidak ingin sendirian, maka dia carilah manusia untuk disesatkan melalui pintu dengki dan tamak. Jadi yang pertama itu, pintu masuk setan ke dalam hati manusia adalah sifat tamak dan dengki tadi. Kemudian yang kedua, syahwat dan amarah. Jadi orang yang marah itu sebenarnya setan sudah masuk, pintu sudah terbuka, benteng kita sudah jebol. Ketika sudah ada amarah yang tak terkendali, setan masuk. Makanya ketika ada orang marah itu ada yang bilang dia kesetanan itu. Marahnya kayak setan, kesetanan. Kalau sudah amarahnya membludak, amarahnya terkendali, itu berarti setan yang mendalikan. Karena benteng hati kita udah jebol. Suatu ketika iblis menampakkan diri di depan seorang rahib. Lalu rahib bertanya, akhlak anak Adam apa yang dapat membantumu untuk menguasai mereka? Kemudian iblis menjawab, marah. Sesungguhnya jika seorang marah, kami mempermainkannya seperti anak kecil mempermainkan bola. Jadi ketika kita marah, itu setan senang kali. Dia mempermainkan kita seperti, diibaratkannya seperti anak kecil main bola, dioper sana kemari. Dia sangat senang sekali, kira-kira begitu ya. Maka menghindari marah itu lebih baik. Rasulullah juga menyatakan la taghdab, jangan marah. Yang kedua, jadi marah dan syahwat. Ketika orang mengumbar hawa nafsunya, mengumbar syahwatnya yang tidak halal, itu setan sangat sekali. Memang itu pintu masuknya. Yang ketiga, mencintai kesenangan dan perhiasan dunia. Ketika seseorang sudah sangat cintanya kepada dunia, lupa akan mati, lupa segalanya, lupa bahwa hidup itu tidak kekal, hidup itu sementara, terlalu cinta pada dunia, itu setan masuk, itu setan senang sekali. Kemudian mencintai kesenangan. Orang-orang yang mencintai kesenangan dan perhiasan dunia biasanya lupa dia akan kehidupan sesudah kematian. Yang keempat, rakus. Ya tadi tamak, ya hampir sama itu. Rakus, orang yang rakus, orang yang tamak itu juga pintunya setan masuk ke dalam hatinya. Yang kelima, tergesa-gesa dan ceroboh. Maka kita berdoa tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh ceroboh dalam berbuat, bekerja, berbuat sesuatu, tidak boleh tergesa-gesa dan ceroboh. Karena ketika tergesa-gesa dan ceroboh, maka akan membuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Sesuatu pekerjaan tidak sempurna, mungkin barangkali malah gagal gitu ya.
Kemudian yang keenam, fitnah harta. Banyak orang yang terjebak pada fitnah harta ini, mencari harta semaksimal dari pagi sampai sore. Bahkan yang menyedihkan adalah dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika kita sudah terlena dengan fitnah harta ini, cobaan harta ini, mungkin kita rela berbohong, rela menyewa pengacara bagaimana mendapatkan harta dengan cara yang batil. Dan ketika itu sudah ada dalam diri kita, maka setan sebenarnya telah mengendalikan kita. Yang ketujuh adalah sifat kikir dan takut miskin. Orang yang kikir itu adalah orang yang celaka. Orang yang kikir itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Takut miskin. Kalau saya beri sedekah, saya membantu orang, nanti saya miskin, harta saya berkurang. Padahal tidak. Wujud dari bersyukur kepada Allah adalah membagi apa yang kita punya, sebagian dari yang kita punya, sebagian kecil dari yang diberikan Allah kepada kita itu ada hak orang miskin, ada fakir, untuk anak yatim, orang fakir. Dan itu tidak, jika tidak kita keluarkan, maka sebenarnya kita sudah dikendalikan oleh setan gitu ya. Jadi pintu hati kita adalah bobol, setan sudah mengendalikan hati kita ya. Kemudian yang kedelapan, buruk sangka. Buruk sangka juga jalan pintu masuk setan. Kita buruk sangka, belum tahu fakta, cek faktanya gimana, realnya gimana, faktanya, harus datanya gimana, harus tabayun, harus cross check, kira-kira begitu. Tidak suuzon, tidak buruk sangka. Kita harus husnuzon. Karena ketika itu kita lakukan, maka itu menjadi pintu masuknya setan. Dalam surat Al-Hujurat dikatakan, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni ism. Orang yang beriman, wahai orang yang beriman, janganlah kamu berprasangka buruk, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kemudian yang ke-9, kenyang makan dan tren makanan mewah gitu kan. Terlalu kenyang makan itu kan kadang bikin ngantuk, nggak semangat, bikin kita lalai, bikin kita tidak semangat ya, karena kita sudah diganggu oleh setan. Setan sudah masuk ke sana, kemudian mengikuti tren-tren makan-makan yang berlebihan, makan yang junk food, barangkali makan yang mewah-mewah, padahal kita tidak butuh itu. Yang penting makan itu kan cukup, 4 ya 5 sempurna begitu kan, cukup nutrisi sesuai kebutuhan kita, tidak bermewah-mewah, kadang-kadang mubazir. Dan itu jika kita lakukan, maka itu sebenarnya sudah membuka pintu kita untuk dimasuki oleh setan. Dan yang terakhir adalah berlebihan ya, berlebihan dalam hal apapun itu tidak disukai. Mubazir, kan mubazir itulah teman setan, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang mubazir. Kemudian orang-orang yang tidak belajar, itu juga akan tempat masuknya setan. Merasa pandai, merasa pintar sehingga tidak belajar, padahal kita disuruh iqra, membaca. Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, iqra wa rabbukal akram. Kita belajar, membaca dan membaca. Jika kita tidak belajar, maka setan akan mudah masuk dan akan terbukalah pintu kita dan akan dimasuki setan. Padahal belajar itu adalah sepanjang hayat. Utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Itulah barangkali 10 hal pintu masuk setan ke dalam hati kita. Paling tidak kita tahu pintu-pintu itu sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang mungkin membuka pintu hati kita dimasuki setan. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.